Itu momen dimana pas waktu aku kena kasus video kemarin, aku mikir kayak semuanya itu akan hilang gitu dari aku, Kak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya, semua akan hilang, semua akan miskin lagi, semua akan jatuh lagi semuanya, karena kalau misalkan emang Tuhan pengen ngambil, kalau misalkan emang Tuhan pengen aku mulai lagi dari nol, nggak apa-apa. Jangan nyerah sih intinya. Intinya jangan nyerah untuk brother and sister aja. Karena aku percaya banget memang waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walau kadang kita tak mudah dimengerti. Asik lagu tuh. Iya, itu lagu yang paling aku bisa kayak waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu intinya, Kak. Kenapa lo jauh sama mama lo? Karena anak pertama yang dimana dulu tuh aku 7 tahun nggak dekat sama orang tua karena aku ditinggal di rumah tante. Karena susah? Karena susah, emang kadang-kadang ada duit. Dan anak pertama yang diharapkan biar bisa bounce back lah keluarga. Sampai akhirnya ngobrol sama orang tua jarang, buat gimana ya, bahkan pelukannya itu kayak gengsi gitu. Gengsi, ya, orang Batak tuh gitu. Iya, orang tua juga gengsi gitu kan, karena dia bukan cuman itu gitu, kayak kalau ngeliat anak-anak kecil gitu, anak yang dipik, yang dipim gitu, yang gandengan sama orang tua, peluk gitu, kayak itu yang bikin saya sedih gitu kayak. Karena kenapa? Karena mungkin di keluarganya Marcel ini nggak, maksudnya bahasa kasihnya itu bukan sentuhan. Betul. Gitu ya. Walaupun bapak sama mama pasti sayang banget sama lu. Pasti sayang banget, tapi tetap yang keluar dari mulutnya bentak-bentak. Iya. Walaupun itu sebenarnya rasa sayangnya. Bener, yang tidak bisa diungkapkan. Iya. Gitu. Jadi lo ngerasa jauh sama mama? Iya, sama orang tua. Tapi dengan keadaan yang seperti sekarang, Natal ini dia kayak bisa dekat lagi. Gitu. Oke. Apalagi bapak yang udah meninggal kan? Udah dekat banget, dia udah di hati. Gitu. Karena asik. Lagi di belakang. Asik, ngegol kali ya. Aku sampai inget kisahnya Ayub waktu itu. Wah, langsung nyayat tuh. Di Ayub 1. Gitu. Iya, Ayub 1 dari ayat 1 sampai ayat 22. Kenapa? Itu momen dimana pas waktu aku kena kasus video kemarin, aku mikir kayak semuanya itu akan hilang gitu dari aku, Kak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya, semua akan hilang, semua akan miskin lagi, semua akan jatuh lagi semuanya, karena ya kasusnya memang tidak seberat kita gimana ya, maksudnya iya. Tapi untuk viralnya itu lebih viral dibanding itu gitu. Bahkan aku kan tidak melecehkan orang, tidak apa, bahkan ngebantu dia gitu untuk. Tapi akhirnya kena itu, sampai akhirnya mikir kayak ya udahlah nggak apa-apa lah Tuhan, aku bilang gitu. Kalau misalkan emang Tuhan pengen ngambil, kalau misalkan emang Tuhan pengen aku mulai lagi dari nol, nggak apa-apa. Karena memang semua yang aku laluin ketika isi bensin kan memang langsung mulai dari nol. Semua mulai dari nol, ya udah nggak apa-apa lah Tuhan, ambil aja, aku bilang gitu. Tapi ada ketakutan balik miskin lagi? Ada. Lebih ke bukan takut ya, lebih ke kayak kalaupun balik lagi kayak iya ampun dejavu ya gitu, kayak kayak pernah tapi kapan ya, iya tapi kapan gitu. Tapi yang aku takutkan adalah bagaimana orang-orang akan meninggalkan aku nanti, itu sih sebenarnya, bukan miskinnya. Orang-orang akan ninggalin kamu? Iya. Karena menurut kacamata kamu berarti orang tuh makin banyak uang, makin banyak orang mendekat? Pasti, udah pasti. Tapi ada beberapa yang kayak misalkan nanti akan ya ada beberapa teman-temanku yang emang udah deket, tapi kan karena kesibukan kan. Iya, itu jalan hidupnya beda-beda. Jalan hidupnya beda-beda akhirnya sekarang. Jadi akhirnya aduh apa ntar gue bakal dibenci orang, dibenci netizen, karena aku takut banget dibenci, Kak. Lo lo tuh people pleaser ya? Iya. Pengen semua orang tuh suka sama karakter lo gitu? Betul, padahal mah nggak bisa kan kayak gitu. Ya meskipun ada beberapa yang nggak suka, ya udah sekarang aku lebih ke ya udah yang suka aja dah, nggak apa-apa di sini, ayo kita rangkul, kita bercanda bareng gitu. Sel, lo tuh kan gambaran bahwa mewakili banyak orang. Karena kan mayoritas orang Indonesia tuh sebetulnya kelas menengah ke bawah. Iya. Ya. Dan lo tuh adalah gambaran bagaimana orang dari tingkat kelas bawah pelan-pelan merangkak, manjat, akhirnya lo sekarang naik ke tingkat artis. Amin. Sampai ya ibaratnya secara ekonomi mumpuni. Amin. Menurut lo apa sih kocokan resepnya? Karena kan banyak orang yang berjuang juga, tapi belum tentu nyampe di posisi lo sekarang. Tuhan sih sebenarnya. Balik lagi sih, Kak, karena kalau dibilang itu kayak takutnya dibilang template jawabannya, tapi memang itu yang aku jalanin gitu. Karena setiap aku ngelakuin apapun di malam harinya ya aku harus kayak
Tuhan minta maaf kalau misalkan ada salah hari ini. Ya tolong kalau misalkan aku ada salah sama orang lain ya tolong biar dia bisa tetap maafin aku gitu. Bahkan sebelum ketemu kamu aja aku berdoa dulu tadi. Ya ampun Tuhan, mudah-mudahan nih aku bisa aman kayak ini ketemu Kamelani kemarin. Karena di callingan iya, sama gue. Aduh ada Kamelani lagi gitu kayak aduh WhatsApp belum dibalas nih gimana nih kan. Iya, Ya, bener-bener. terus akhirnya ya itu yang terjadi gitu Kak. Kayak ya akhirnya ya Tuhan tuh bisa sedemikian rupa gitu ngebalikin ke keadaan kalau misalkan kita memang berserah dan juga ngakuin apa yang kita salah gitu. Jadi pada saat waktu dulu lo susah, susahnya sesusah apa sih, Sal? Wah kacau dulu Sesusah Kak. apa? Sesusah apa ya dulu ya? Dulu tuh makan tuh karena emang nggak ada ya. Kita tuh malah lebih milih makan obat mah dibanding makan. Masa sih? Kan dulu di Jakarta tinggalnya. Iya di Jakarta, tapi di Jakartanya juga kayak beberapa hal yang kalau misalkan kita kerja kan gajinya bulanan gitu Iya. kan kalau bapak udah gitu Bapak dia kerja apa? bapak di MKL ada di pelabuhan. Oke. Terus aku anak pertama kayak kalau pulang udah makan belum udah aja gitu karena memang makanannya emang harus untuk adik-adik gitu-gitu. Apa ikan sampah? Oh ya gitu-gitu dah ngambil apa botol-botol Si bapak? bapak nggak mama aku mama. Itu beneran dari Denny bercandain? Beneran. Ngumpulin botol? Beneran. Ngumpulin botol jadi biar botolnya lebih mahal jadi pinggir-pinggirannya kita ituin dulu plastiknya ya kan biar bersih terus gituin. Ini mama tukang beling? Iya dulu. Ini beneran apa bohong? Beneran Kak. Tapi kita tidak fair-fairan banget gitu. Jadi kita tuh ngambil kalau aku kerjanya dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Loh, emang bapak nggak mumpuni untuk bayar berarti uang sekolah makan anak-anak? Jelas tidak waktu itu. Jelas tidak sama sekali gitu. Terus siapa yang punya ide? Maksudnya kan gini, orang Batak tuh jarang banget jadi tukang beling. Iya betul banget. Karena yang gue tahu orang Batak tuh gengsinya tuh tinggi. Setuju. Maksud gue gini, kalau supir Metro Mini apa masih Benar, banyak. benar. Cuma untuk lo ngambil tuh kan berarti ngolek-ngolek sampah kan lo. Nah, kalau di Priok tuh bukan, jadi ada beberapa yang di jalanan gitu Kak. Yang di jalanan kita ambil. Wah itu dulu sedih banget sih. Bahkan dulu yang bikin aku benar-benar sedih adalah ketika mamaku jadi ngurus anak orang. ART dong? ART. Ngejagain 2 anak orang, terus aku ngejemput mama mau ngasih makanan kan ke mama. Di situ aku ngeliat mama tuh dilemparin mainan anak-anak kecil itu. Dalam hati kok, gila nih Mak gue tuh. mak gue digituin sama anak. Dan orang Batak pun sangat jarang jadi, mohon maaf, ART itu pembantu. Betul. Benar gak? Iya, itu tahap kemiskinannya di situ tuh Kak. Kalau sampai, nggak ini bukan mengecilkan Iya, pekerjaan, betul. tapi emang gitu, emang jarang sekali. Kalau sampai ada yang makanya, udahlah, gue jadi ART, itu berarti emang udah benar-benar nggak ada pilihan lain. Ketika gengsi udah nggak ada di situ kita berserah. Iya. Itu yang terjadi. Jadi, mak lo sempat jadi ART. ART sempet, ya dilempar-lemparin anak kecil gitu sempet. Terus ya nyebokin pas waktu dia BAB gitu-gitu. Iya. Wah itu sedihnya minta ampun tuh. Tapi lo sekolah? Sekolah, Kelar SMA nggak? SMA kelar. Karena dibayarin tante 7 tahun makanya itu. lo tinggal sama tante lo. Gimana tinggal sama orang lain? Sedih lah Kak. Nggak enak ya? Nggak enak banget. Nggak enak. Apa yang kita lakukan ya takutnya merepotkan gitu kan. Dan aku juga banyak salahnya juga. Tapi didikan tanteku ini militer lebih dari militer Kak. Wah kacau. Diludahin pernah. Diludahin pernah gara-gara nggak naik kelas gitu-gitu. Sampai akhirnya yang dia tanam ternyata yang aku sekarang sadar adalah bukan nilai bagus di sekolah. Tapi lebih ke mindset gimana cara lu untuk lu bertahan hidup gitu. Dan juga attitude gitu. Betul, gue setuju sih. Karena memang sekolah penting, tapi at the end of the day nggak berarti yang nilainya paling bagus yang akan jadi orang sukses. Setuju. Tapi ketahanan lo. Bener. Maksudnya orang-orang kayak gua malu tuh kan punya grade ketahanan. Bener. Kita kan ibaratnya memulai karir tuh nggak gampang Iya. ya. Lu lagi jalan-jalan tiba-tiba ketemu penemu bakat. Besok syutingnya nggak gitu. Nggak kan? begitu. Nggak gitu kan. Kita apa namanya casting. Gue tuh juga dulu penonton bayaran di Indosiar. Awal dulu belum ada penonton bayaran tahun 90-an. Serius? Kan gue tuh pengen banget jadi artis. Iya. Tapi kan dulu nggak ada kayak viral kayak sekarang. Gue tuh ingat banget. Ternyata setelah gue pikir-pikir, gue juga memulai dari penonton bayaran. Gue tuh ikutan agensi, bilangnya pengen jadi artis. Tapi dulu kan bilangnya kalau masuk TV tuh jadi artis kan. Iya. Nggak tahu itu penonton bayaran alay. Nggak ada istilah itu. Jadi tuh dulu di Indosiar ada acara Gebiar BC atau apa. Gue tuh duduk nonton tepuk tangan nih. Sebenarnya gue tuh penonton bayaran Serius? juga, Sel. Tahun 90-an. Udah lama juga kan, men? Udah lama. Saking pengen jadi artis. Iya. Nah, sampai akhirnya lu tuh ibaratnya punya keinginan, gue pengen nih ngerubah nasib. Iya. Kenapa, Sel? Ketika ngelihat ada orang tua yang memang dia tuh ya emang udah ngelakuin kerja keras, tapi memang kan dulunya kan belum dapat buat dianya kan. Rezekinya. Rezekinya belum ada gitu dan
Sampai akhirnya ya berantem di depan aku waktu itu, jadi kayak udahlah nggak boleh nih. Nggak boleh nih, kita harus putusin kayak gini-gini, udahlah. Akhirnya udah nggak tidur sama sekali, tetap belajar, tetap ini, tetap itu, tetap ini. Di saat orang-orang main paket malam, dia main PUBG gitu-gitu dulu kan, main Dota gitu-gitu, ya aku lebih ke nonton stand up dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Jadi lu pelajarin tuh? Pelajarin terus, nonton stand up luar negeri, stand up ini. Bahkan ada beberapa yang bahasa Inggris aku pelajarin gitu-gitu biar bisa kalau ngomong. Bahkan dulu nih ya, ada beberapa hal yang aku jalanin. Jadi ini ada caraku nih Kak. Kalau dekat sama orang-orang kaya, misalkan dia punya mobil apa gitu, peleknya apa, aku tahu tuh, oh pelek ini modelnya ini ya. Jadi biasanya belinya di sini nih gitu. Jadi biar nyambung ngobrolannya. Oh, lo pelajarin supaya lo nyambung sama mereka. Iya. Biar bisa ngobrolnya apa nih. Itu jadi kayak biar bisa ikut gerbongnya dia. Jadi yang bisa bikin ngebonding itulah gitu. Demi merubah strata sosial. Tapi kenapa kelawak, Sel? Apa memang dari kecil lo tuh, kalau kayak gue dari kecil tuh ngerasa bahwa memang gue nggak pernah jadi the prettiest one, tapi gue tuh salah satu the funniest one. Jadi emang itu udah bakat talenta dari Tuhan gitu. Betul. Kenapa maksudnya nggak nyoba nyanyi? Karena kan lo idol-idolan juga banyak kan. Benar. Gitu. Kenapa akhirnya kelawak dan stand up comedy? Dan itu yang bikin aku bingung Kak. Karena memang aku tuh nggak tahu sama sekali pengen jadi apa. Sekolah goblok, nggak naik kelas pernah. Nyanyi nggak bisa, muka jelong ya, badan bawa anjing gitu kayak sampai anjing lewat kayak nggak, gue nggak bau lu gitu kayak gitu. Ada yang gitu, apa yang harus dibikin? Sampai aku bilang sama Tuhan kayak, ya ampun Tuhan, aku jadi apa nih, worship aja nggak masuk ya kan? Maksudnya worship kan banyak ya, gitu kan, nggak akan masuk di sana gitu. Sampai akhirnya, ih ngapain ya gitu. Ya udahlah, aku pengen jadi artis karena artis kayak ya bisa dipelajarin lah menurutku. Karena apa yang aku itu, dan aku tuh bukan yang lucu banget di tongkrongan juga, enggak. Kalau di tongkrongan dulu kan kayak dikucilin gitu-gitu kan, ngapain sih, udah suruh beli jajan aja dulu, beliin gue minum, ntar balik lagi. Oh justru lo dibully? Dibully dulu kan susah, miskin, dekil, hitam gitu-gitu. Disuruh-suruh gitu ya? Bahkan main bola nggak bisa, main gitar aja nggak bisa aku. Terus lo mulai berpikir, apa nih bakat kelebihan gue gitu ya? Nah, apalagi kalau bukan mulut gitu. Oh. Akhirnya udahlah, aku belajarin, akhirnya gila. Siapa komika pertama yang trigger buat lo? Gue pengen belajar nih gitu. Yang aku bikin ya waktu itu yang lucu banget sih, ya pasti Bang Panji udah. Panji Pragiwaksono itu yang bisa dibilang kayak aku pengen jadi kayak dia nih gitu. Terus lo belajar tuh? Belajar Kak. Nulis beat apa segala macam. Nulis beat, nulis ini. Bahkan dulu aku sampai ada uang pertamaku dari Kelar Angelo, antar Cipotonte. Aku beliin kaca yang tinggi Kak. Jadi untuk ngobrol di depan kaca, bagaimana caranya biar matanya tuh ngelihat mata orang gitu kayak gini. Karena kita kan kadang-kadang mata orang kan drop ya, betul. Ya. Berarti ada, kalau aku lihat di YouTube ada yang bilang kalau emang lu nggak berani lihat mata, lu lihat dahinya. Atau nggak lu lihat alisnya. Jadi lu biar bisa satu eye contact gitu sama dia. Lu belajar tuh? Iya. Itu cara tangannya gimana, ini gimana. Dulu tuh aku berdiri kan gitu-gitu kan. Jadi untuk tenangnya, untuk ininya. Karena nervous kan? Iya. Jadi tangannya masih begini-begini, masih untuk komputer. Iya gitu-gitu. Jadi kayak itu yang aku pelajarin banget. Jadi akhirnya lawak tuh yang ibaratnya menjadi gerbong untuk lo menaikkan strata sosial lo ya? Iya, stand up comedy itu yang menaikkan saya sih. Lo bener dulu penonton bayaran? Bener banget Kak. Nah itu setelah aku kenal stand up. Jadi aku kan biasanya kalau penonton bayaran kan dari jam 5 pagi, dahsyat, baru masuk ke ada-ada aja, baru masuk ke ada-ada aja di global. Nonton. Yang kita dulu berdiri di bawah, ini tinggi banget kan. Iya. Itu jadi ini sound system, nih saya nih kuping, gedang telinga, warak gitu. Emang gitu Kak, kalau kita miskin imun tubuh tinggi, gak bakal sakit. Mau lu digigit nyamuk, jatuhnya donor darah juga bodo amat. PMI-nya lewat nyamuk. Kan lo berarti kan dulu lama jadi penonton bayaran, sekarang udah jadi artis. Apa yang lo rasain bedanya cara orang memperlakukan lo selain ruangan ya? Iya beda banget sih. Ruangan artis kan beda. Iya ruangan artis beda. Kerasa emang ya? Kerasa banget. Cara ya gimana ya? Yang tadinya ya ada beberapa penonton bayaran juga yang beberapa kali ketemu gitu kayak tadinya dulu nggak pernah negur gua, tapi sekarang kayak gue tahu banget dia dulu nih gitu. Padahal nggak juga gitu. Zaman dulunya. Iya gitu. Jadi capek nggak sih Sel jadi penonton bayaran tuh? Capek banget Kak. Capek banget ketika kita pengen ngobrol sesuatu kayak gini aja nih. Nggak pernah kenapa? Nggak pernah diwaro gitu, nggak pernah nggak pernah ditanggepin gitu. Sama artis atau sama? Asisten artis malah yang lebih
Lebih songong. Lu songong. Ya begitu, orang susah emang nggak solid. Iya. Padahal duit bukan duit dia. Lu coba yang megang payungnya. Kalau cuman payung, ya Allah, anak priuk banyak kalau lagi hujan. Ojek payung. Apa misalnya apa? Lu mau ngomong apa gitu dulu? Ingat kejadian-kejadian apa? Iya kayak gitu Kak, kayak misalkan ada barang hilang ya gue salahin. Terus kalau misalkan gue belum deket banget sama artisnya tuh, udah digeser-geserin, buset, nggak apa-apa. Gue bilang gue nggak kenal banget gitu padahal kan, ya udahlah santai aja. Tapi sekarang puji Tuhan. Sekarang puji Tuhan ya. Iya. Di awal-awal ada nggak pede nggak? Nggak pede, malah lebih ke gimana ya. Sekarang pun kalau untuk stand up juga kayak malah takut karena udah jarang stand up kan. Iya, kan lebih sering lawak biasa kan. Materinya gimana nih? Kan kalau stand up kan lebih dalam lagi kan galingnya. Bener. Nulisnya juga jarang gitu-gitu. Dan lu kalau eksplor kan sekarang lu udah ibaratnya udah jadi komedian. Lu kan program udah banyak. Untuk eksplor karena Marcel kan dianggap kan masih lucu. Amin. Ya kan? Amin. Berarti orang ada ekspektasi saat ngundang lu harus selalu lucu. Iya. Nah, lu ini nggak nyari bahan nggak segala macam? Pasti Kak. Nyari. Sampai ada tim juga aku untuk. Oh udah punya tim sekarang. Iya, puji Tuhan. Iya, nyariin bahan dan segala macam. Iya. Oke. Bikin gitu-gitu. Oke, Sel, apa yang lo mau omongin sama orang-orang yang mungkin sekarang ini ngerasa ada di posisi Marcel dulu? Misalnya, lagi masih jadi penonton bayaran juga. Ngerjain kayak lo tadi, ngerjain Angelo. Walaupun lo tahu sebenarnya kan, ya mungkin gak berkenan di mata Tuhan. Betul, mungkin ya. betul. Tapi lo harus lakuin juga untuk bertahan hidup. Setuju. Sedangkan ngerasa kadang-kadang udah lakuin banyak hal, udah capek. Tapi kok hidup belum berpihak juga, rezeki gak berpihak juga. Lo mau ngomong apa ke mereka? Jangan nyerah sih intinya. Intinya jangan nyerah. Untuk brother and sister aja. Karena aku percaya banget memang waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walau kadang kita tak mudah dimengerti. Asik lagu tuh. Iya. Itu lagu yang paling aku bisa kayak. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Itu. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu intinya Kak. Intinya itu. Dan jangan lupa di Pengkhotbah 12 ayat 1. Mampus keluar. Itu ayat aku banget Kak. Apa tuh? Ingatlah penciptamu ketika masa mudamu. Karena aku gak Kita mau. suka lupa kan kadang-kadang. Iya. Kita suka lupa, kita suka ini, dan kita suka memberikan sisa. Bukan menyisihkan apa yang kita punya. Kalau kita, ya kalau aku pribadi ya, kalau kita udah tua baru menyembah Tuhan, udah kamu udah kanker, kamu udah kolesterol, Marcel gitu, kamu udah uzur, ya memang kamu harus ada untuk Tuhan gitu. Tapi ketika kamu udah sehat, masih muda, masih ini, That's nice. Tuhan kenapa dilupakan? Betul, Itu saat lagi populer-populernya. Iya. Sel, apa menurut kamu, kan berarti kan Tuhan izinkan nih Marcel naik kelas. Amin. Secara ekonomi, maksudnya lu kerja keras kayak apapun, kalau Tuhan gak buka pintunya kan gak akan bisa. Betul. Kenapa Marcel ditaruh di posisi yang sekarang? Menurut kamu tuh apa sih tujuan hidupnya Marcel Widianto? Aku cuman pengen nyenengin diriku sama orang terdekat sih, terutama keluarga, itu aja sih Kak. Mama? Nggak muluk-muluk, sampai aku bilang, aku sampai bilang kayak Tuhan cukup nih, udah aman lah, udah semuanya udah ada, udah aman banget. Nah pas waktu kasus pokoknya kemarin tuh udah kayak, aku udah bilang gitu, udahlah Tuhan, aku udah ada rumah, udah ada mobil, tinggal digade-gadein aja, aku bikin usaha lah gitu. Akhirnya kata Tuhan belum, katanya. Masih dikasih lagi. Masih tetap jalan. Mama gimana sekarang ngeliat kamu sekarang? Ibaratnya kan kau menjadi terang dalam keluarga. Iya. Gimana Mama ngeliat kau kayak gitu? Iya, dia bangga banget sih. Meskipun emang dia nggak bisa ngomongin ya, tapi ada beberapa orang-orang yang bilang katanya ya selalu nama Marcel yang disebutin di tongkrongannya dia. Asik. Gitu tuh. Walaupun kalau ketemu tetap kaku ya. Iya, tetap keke gitu-gitu. Tapi itu yang aku udah harapkan banget sih Kak. Maksudnya ketika orang tua aku udah bilang kalau anaknya ini adalah yang bisa menjadi penerus keluarga, itu yang aku udah harapkan banget. Tapi perlakuan orang ke Mama dan ke keluarga, kerasa nggak begitu kau sekarang udah jadi kaya? Kerasa udah. Kerasa ya? Kerasa banget. Yang benci mah tetap benci, yang enggak mah tetap enggak. Tapi makin banyak orang mendekat. Iya, makin banyak orang mendekat. Jadi kayak ya itulah dibilang kita terang kan, tapi jangan sampai kita jadi lilin kan gitu. Ya terang habis lilinnya. Kelar udah. Kenapa sama Selin udahan Sel? Settingannya udah nggak ini? Bukan settingan Mbak, tadi dulu kita lurusin dulu ya. Karena kan mereka bilang gitu kan. Iya. Mbak langsung begitu aja. Baru lagi terang. Iya, lalu lagi udah bagus-bagusnya, udah enak tadi tuh. Iya benar. Lagi lagu piano di belakang ya. Saya kenapa tadi ngasih ayat-ayat Alkitab biar ibu nggak keluar pertanyaan itu. Iya benar. Ya, tapi kan semua orang
pasti bilangnya lu kan gimmick apa segala Iya. untuk menaikkan dua-duanya supaya walaupun kan sebenarnya itu kan strategi dalam bisnis. Iya benar semua. Settingan tuh sepanjang nggak jahatin orang ya. Betul. Kan si Selin juga bukan bini orang. Setuju. Tapi akhirnya kenapa lo sekarang publikasi lu sama pacar baru lo? Kenapa? Karena emang baru jadian juga. Terus aku sama Selin tuh nggak ada pacaran kak. Iya. Kita nggak ada pacaran. Jadi kayak publik yang pengen katanya ya udahlah biar pacaran gitu kan. Ini cuma bercanda-bercandaan. Memang kita deket banget. Dekat banget. Emang se-soulmate itu. Tapi nggak pacaran. Nggak pacaran sama sekali. Cuma lo nafsu kan kadang-kadang. Enggak kak. Masa? Iya. Nggak tahu kenapa ya. Karena udah teman banget kali ya. Iya kayak ini banyak yang nggak percaya. Nggak mungkin Iyalah. lah. Pernah Selin gitu masuk kagak kayak gitu. Enggak kak. Emang enggak. Karena kalau bisa dibilang ya maksudnya selain biaya ya maksudnya kan kita kan dan langsungnya berat nggak boleh biaya mahal gitu. Kenapa enggak? Karena Berat anaknya 4? enggak lebih ke menghargai sih. Aku kalau misalkan ngeliat kayak gitu kayak gimana ya, gue nggak mau aku ada adik perempuan kan, gue nggak mau adik perempuan gue diikutin sama orang lain gitu. Karena bukan pacar ya? Karena bukan pacar dan sebagainya. Kalau emang lo udah iya dan setuju ya memang pengen lakuin. Padahal waktu itu Pak udah pacaran belum sama cewek yang sekarang? Si Yansan? Belum. Kenapa malah nafsu sama Yansan? Kenapa malah sama Selin dia tertarik? Yansan itu cantik. Iya memang Selin ini jatuhnya beda ya kayak misalnya apa yang udah dijadiin saudara gitu kan sama yang enggak gitu. Sama Jason beneran pacaran? Beneran. Bukan gimmick? Bukan dong. Tapi lo nggak, maksudnya nggak apa-apa sama Selin gitu. Lo kan maksudnya sih udah dibangun nih settingan gimmick apa segala macam, kan rusak dong dengan lo punya pacar. Enggak lah. Nggak apa-apa? Enggak, malah mereka tetap ada gitu. Oh. Iya, Marcelin tetap ada gitu, tetap Iya, mendukung karena memang ngelihat kayak gimana ya? Kayak Sarukan sama Kajol gitu. Mampus. Sarukan sama Kajol coba. Kurang mesra apa dia? Bukan kajol kali, lebih ke kajil kali. 10 kali manggil. Tapi ini pacaran beneran? Pacaran beneran. Nggak gimmick? Iya. Se-server nggak? Satu server. Satu server? Satu server. Kristen? Kristen. Oh kawin dong, ntar lagi. Iya. Puji Tuhan, ntar mau kawin. Nikah dong. Beneran? Nikah lah. Tahun depan? Tahun depan lah. Puji Tuhan. Mama udah setuju? Udah setuju. Puji Tuhan. Saya untuk menutup vlog kita. Tahun depan pengennya apa yang Marcel, kan maksudnya berkat udah ada. Iya. Pacar Tuhan kasih. Iya. Mama masih ada, keluarga masih lengkap. Apa yang lo pengen lebih dilakuin tahun depan di 2023? Aku udah banyak banget listnya ya, tapi lebih ke ya pengen punya rumah di Priuk intinya itu. Loh kok Priok lagi? Iya. Karena hari-harinya udah di sana, Kak. Oh kan orang bisa kalau mulai kaya pindah ke Kemang gitu. Lo Iya, udah ke Cibubur nih. Oh, Cibubur sekarang? Iya. Oh, Cibubur udah ada. tetap mau balik lagi ke Tanjung Priok. Balik ke Priuk, terus pengen bisa bahasa Inggris. Pengen bisa, bener, bagus. Iya. Supaya kamu bisa stand up keluar. Iya. Bagus. Dan aku pengen ada ya stand up spesialku di Netflix nanti. Keren. Amin, Amin, bener, bagus dong. Iya. Itu yang kamu pengen. Jadi kalau emang terjadi nih muncul di Iya TikTok dong. nih. Asli. Saya pernah ngomong kayak gini. Iya benar-benar. Akhirnya terjadi. Setelah berapa tahun Iya. gitu ya. Tapi benar-benar iya dong. Kan luar-luar udah banyak tuh di Netflix. Iya, amin. Harus ada orang Indonesia juga. Amin. Kalau bisa bersyukur sama Tuhan, apa karakter yang Tuhan kasih dalam hidup kamu yang kamu super thankful? Misalnya nih, kalau Kamel nih ya, kalau gue bisa grateful sama Tuhan, kan paling banyak nih. Iya. Kita dikasih kemampuan sense of humor, dikasih kemampuan mungkin pintar bergaul. Betul. Tapi kalau gue bisa bersyukur sama Tuhan tuh gue bersyukur karena gue dikasih ketahanan. Ketahanan, mental. Kalau bahasa Inggrisnya itu perseverance. Oh, iya. Artinya udah kehajar, misalnya casting berpuluh juta kali Iya. dapat, tetap maju juga. Tetap maju. Gitu. Meskipun casting gak di-record, Tetap maju. Kesel banget ya. Kesel banget. Kesel Dan aku baru banget tahu ya. kalau record tuh ada warna merah-merahnya. Bener. Kita udah panjang kapan segala macam. Gue udah nunggu Iya, bener. dari pagi Iya kan? sampai sore. Iya, lu bikin konten berkali-kali nggak viral, tetap masih jalan. Betul. Nah, gue tuh bersyukur atas ketahanan di karakter gue itu, Sel. Iya. Lalu apa? Aku sama Kamel, ketahanan juga. Tapi dibalik itu humble sih. Rendah hati ya. Rendah hati. Yes, aku nggak apa-apa diinjak-injak sama orang gitu. Kayak emang itu tempatnya kamu untuk membuang sampah ke aku, nginjak aku, nggak apa-apa dah. Aku tetap welcome dan juga bilang hi, have a nice day. Asik. Cerita kehidupan dari Marcel Widianto yang bagaimana Marcel akhirnya bisa mengangkat bukan hanya Marcel pribadi tapi juga mamanya, adik-adiknya, keluarga besarnya ya kan terangkat berkat perjuangannya Marcel. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman. There is nothing impossible. Ya? Betul sekali. And with God anything is possible. Betul sekali. Pengkhotbah berapa Sel? Pengkhotbah 12 ayat 1. Mampus keren. Terima kasih, bye. Mantap.